3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Pria berjubah, Tianzun, sebenarnya secara langsung mendesak cermin terlarang untuk menekan sungai Wanjianhe Qinchen. Harta apa ini? Surga tertinggi, harta tertinggi. Hati Qinchen membeku, sebenarnya bisa menekan Wanjianhe sendiri. Harta ini juga terlalu dibesar-besarkan. Tidak, benda ini seharusnya bukan puncak dari harta karun Tianzun. Seperti Wanjianhe, itu adalah harta karun Tianzun teratas. Qinchen menatap dengan hati-hati dan akhirnya melihat petunjuknya. Ada dua alasan mengapa larangan Tianjing dapat menekan Wanjianhe. Pertama-tama, manusia berjubah adalah Tuhan yang sebenarnya, yang mengandung kekuatan surga, sedangkan dia hanyalah Tuhan bumi. Meskipun dia memiliki kekuatan kekacauan, dia tidak mencapai persepsi guru surgawi, yang jauh dari yang surgawi. Namun, harta tertinggi surga hanya bisa benar-benar dilepaskan oleh yang kuat. Ini bukan komentar biasa. Masih banyak masalah dengan kuasa Tuhan bumi untuk mendesak harta surga. Ini juga fakta bahwa kekuatan kuat Qinchen dapat memotivasi Wanjianhe, dan di zon lain akan datang, belum lagi di zon. Bahkan setengah langkah Tianzun tidak bisa memotivasi Wanjianhe. Ini salah satunya. Kedua, karena cermin terlarang adalah harta karun yang istimewa. Benda ini bisa memenjarakan kehampaan. Beberapa kubus Rubik laut dalam, yang mirip dengan klan laut, adalah sejenis harta terlarang khusus. Bahkan sumber waktuku bisa ditekan. Sungai Wanjianku, selain efek pemblokiran, juga memiliki efek serangan dan pertahanan. Selain itu, objek ini mengandung jejak sihir Qi. Jelas, didorong oleh kekuatan kegelapan, ia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Menggabungkan keduanya, secara alami dapat menekan sungai Wanjian saya. Hati Qinchen berubah, langsung melihat petunjuknya. Tidak peduli apa cara yang kamu gunakan, kamu tidak dapat melarikan diri dari kursi ini. Ledakan, dalam tubuh Qinchen, Qi, udara yang kacau melonjak, dan mengandung jejak kekuatan asal-usul kekacauan. Dalam sekejap, cahaya kemasan sungai Wanjian di sekujur tubuh Qinchen tiba-tiba naik, dan nafasnya naik tiba-tiba. Ratusan juta pedang Qi bertabrakan dengan kehampaan terlarang dengan gila-gilaan, membuat suara retakan yang menusuk. Qinchen, hari ini kamu mati, atau aku mati. Cahaya ganas muncul di mata pria berjubah Tianzun. Begitu dia melangkah keluar, bayangan pisau ajaib muncul di telapak tangannya. Di antara mereka, ribuan Dao Qi dimainkan dan diringkas menjadi bentuk sebenarnya dari cahaya Tong Tian Dao. Qi pedang itu sangat berkembang dan berlari dengan ganas. Itu seperti tubuh pedang yang datang, dan ada aturan Dao yang tebal di semua sisi. Setiap aturan Dao sangat kental dan menakutkan. Selain itu, hukum Dao menghadirkan cita rasa tertinggi dan sangat ringkas. Di dalamnya, ide Dao yang tak terhitung jumlahnya meresap ke dalamnya, yang membuat hukum Dao memiliki momentum untuk mengubah langit dan bumi menjadi pedang. Pria berjubah adalah orang dengan Dao yang kuat. Dao mewakili hegemoni dan kekuatan. Ini Dao Jue Tianzun, wakil Master Aula Dao Jue. Pada saat ini, ketika mereka melihat surga pria berjubah itu meledak dengan kekuatan yang begitu kuat, Penatua bulu hitam dan yang lainnya, yang terbaring sekarat dan tidak dapat bergerak, berseru di dalam hati mereka satu persatu. Dalam pekerjaan sehari-hari, ada banyak master Dao yang kuat. Bahkan di antara 8 wakil ketua aula, tidak sedikit yang kuat yang bisa menerapkan aturan Dao. Namun, hanya ada satu orang seperti yang ada di depan saya yang telah menggunakan cara Dao yang begitu mengerikan. Itu Dao Jue Tianzun, 8 wakil kepala aula yang melayani. Dao Jue Tianzun, mata Qinchen berkedip. Meskipun dia belum pernah melihat ke-8 Tianzun di Tiangong, dia juga tahu nama dan cara menjadi terkenal dari setiap wakil kepala aula yang melayani. Dao Jue Tianzun dinamai Dao, dan orang di depannya mungkin adalah Dao Jue Tianzun. Saya pikir itu adalah salah satu dari Jueju Tianzun, Wending Tianzun, Xing Tianzun dan pengrajin kuno Tianzun. Tanpa diduga, Dao Jue Tianzun ini, Qinchen mengerutkan kening. Awalnya, dia mengira mata-mata Tiangong di pangkat wakil kepala istana adalah salah satu dari Jueju Tianzun yang dia lihat di awal. Namun,
itu adalah Dao Jue Tianzun, yang tidak menunjukkan gunung dan embun, dan tidak muncul sebelumnya, yang di luar dugaan Qin Chen. Ledakan. Pada saat yang sama, aturan Dao bersifat ringkas. Itu memotong langit dan menghancurkan bumi, dan itu memotong debu Qin. Pada saat cahaya pedang jatuh, ada bola seperti bintang gelap yang meledak keluar dari tubuh. Ledakan. Begitu bola meledak, itu meledak dengan keheranan. Garis-garis di atasnya sederhana dan berisi banyak mekanisme. Dalam suara gemerincing, itu berubah menjadi embrio instrumen dan jatuh ke arah debu dinasti Qin. Kekosongan itu terkejut. Ini adalah harta surga. Pada saat yang sama, 3 harta karun Tianzun digunakan untuk membunuh Qin Chen. Pria jubah Tianzun jelas mencoba yang terbaik untuk membunuh Qin Chen, agar tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk melarikan diri. Hahaha. Pria berjubah Tianzun tertawa terbahak-bahak dan terlihat ganas. Dia tidak percaya Qin Chen bisa menghentikannya. Tidak ada air mata tanpa peti mati. Qin Chen memandang pria berjubah Tianzun mendesak banyak harta Tianzun untuk membunuhnya. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. Apakah kamu pikir kamu hanya punya satu? Qin Chen mencibir, tapi tidak ada kelemahan di tangannya. Dia menggunakan tongkatnya. Didorong oleh kekacauan, sungai pedang melonjak, dan semburan emas yang pekat meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya bintang yang terang tiba-tiba muncul di tangan kanan Qin Chen, dan kekuatan sihir asal terkondensasi di telapak tangannya. Langit, bumi, dan bintang, semuanya ada di tanganku, jalan asal, ciptaan abadi. Qin Chen mengambil langkah, di balik munculnya asal baru. Dalam asal ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung arti sebenarnya dari jalan lahir perlahan, kekuatannya yang tak terhitung jumlahnya, menjadi bintang terang, diselimuti 4 bidang, menyatu dengan Qin Chen tangan kanan Qin Chen. Saya tidak tahu kapan sarung tangan bintang muncul, seperti konstruksi ratusan juta bintang jadi. Itu adalah tangan bintang-bintang. Ini adalah harta karun Qin Chen, yang dia dapatkan dari bintang jatuh Tianzun. Pertempuran cepat, keputusan cepat, totem Tuhan. Di satu sisi, Qin Chen mendesak asal mula Shen Quan, dan di sisi lain, dia mengubah dirinya menjadi ratusan juta bintang dan menyelimuti dunia. Ini tangan bintang. Bagaimana Anda bisa memiliki tangan bintang? Pria berjubah Tianzun terkejut ketika dia mengenali harta karun di tangan Qin Chen. Qin Chen mengepalkan tinjunya, dan telapak bintang itu langsung menolak harta benda embrio hitam Tianzun. Sementara Wan Jianhe menolak cahaya pedang yang harus dibunuh oleh pria berjubah Tianzun. Harta karun Tianzun bertabrakan, dan langit dan bumi langsung mengaum. Kekacauan di tubuh Qin Chen melonjak, dan langsung mengalir ke Tianzun pria berjubah itu. Puff! Pria berjubah itu seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya mundur. Namun, matanya masih ketakutan dan marah. Jika dia ingat dengan benar, bintang jatuh Tianzun dari istana Xingshen tampaknya telah jatuh ke tempat rahasia Qin kuno di medan perang 10.000 suku. Dia dibunuh oleh orang muda dan kuat dari klan naga asli, dan tangan bintang juga jatuh ke tangan pihak lain. Tapi sekarang, mengapa itu muncul di tangan Qin Chen? Orang-orang naga yang asli. Pria berjubah Tianzun tiba-tiba menatap Qin Chen dan memikirkan kemungkinan yang membuatnya panik. Saat ini, pria berjubah memikirkan kemungkinan kepanikan di hatinya, kemungkinan yang membuatnya gemetar dan membuatnya takut. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri, wajahnya berubah secara dramatis, dan dia berkata dengan suara bergetar, apakah kamu debu naga? Debu naga dari klan naga asli. Bagaimana mungkin? Mengapa orang kuat dari klan naga asli muncul di tempat rahasia markas besar Tiangong? Tetapi jika pihak lain bukanlah debu naga dari klan naga asli, mengapa Qin Chen memiliki tangan bintang di depannya? Bersamaan dengan kata-kata pria berjubah, Heyu tua, yang jatuh ke tanah karena panik dan sekarat, tidak bisa bergerak. Mereka semua memandang Qin Chen dengan ngeri, satu persatu, dan berseru, apakah dia debu naga dari klan naga asli? Nama manusia, bayangan pohon. Reputasi debu naga dari klan naga sejati telah lama menyebar dengan cepat di alam semesta seiring dengan Perang Dunia Pertama di dunia. Debu naga dari klan Zhenlong, yang telah memperoleh kekacauan paling berharga dalam keadaan misterius para dewa Viantin, mengambil kultivasi di Zun sebagai miliknya dalam pertempuran alam rahasia Qin kuno, dan berperang melawan beberapa penguasa surgawi yang kuat, seperti sebagai klan iblis, Xing Shengong, Dayu Sensan, Haisu,
Guzu dan seterusnya, dan membunuh Jinlong Tianzun dari klan iblis dan istana Xingchen. Alam semesta gempa terkenal. Pada saat itu, mendengar kata-kata pria berjubah itu, Penatua bulu hitam dan yang lainnya sangat ketakutan hingga rambut mereka berdiri dan mereka meneteskan keringat dingin. Wajah Qin Chen tersenyum. Ratusan juta bintang berkumpul di tangannya. Di sekujur tubuhnya, sungai 10.000 pedang melonjak, dan sungai emas menutupi langit dan bumi. Mengalir seperti sungai panjang bertahun-tahun. Dikombinasikan dengan ratusan juta bintang, itu membentuk gambaran yang tak terlupakan. Qin Chen terkekeh, debu naga apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apakah menurut Anda kursi ini adalah naga sungguhan? Pria berjubah itu tertegun. Ini, memang, meskipun debu Qin di depannya mekar dengan nafas yang sangat mengerikan, aliran kacau satu sama lain tidak ada hubungannya dengan klan naga asli. Dia masih bisa membedakan keluarga naga asli dari keluarga manusia. Namun, Qin Chen bukanlah debu naga dari klan naga asli. Mengapa Qin Chen memiliki tangan bintang? Di bagian langit dan bumi ini, apakah ada dua pemuja bumi tingkat atas? Bagaimana itu mungkin? Kemungkinan dua patung di alam di Zun dapat melawan kesombongan duniawi Tianzun jauh lebih jarang daripada kelahiran dua Tianzun. Aku peduli kamu. Pria berjubah itu tiba-tiba meraung. Kapan itu? Dia masih berpikir. Prioritas utama adalah membunuh Qin Chen. Hanya dengan membunuhnya dia dapat memiliki kesempatan hidup. Kalau tidak, dia akan mati. Cermin langit terlarang. Dia meraung lagi. Dan cahaya ajaib keluar dari hatinya dan memadat menjadi dunia cermin di tangannya. Ledakan, kekuatan gelap yang berat keluar dari tubuhnya. Dan nafas pria berjubah Tianzun naik dengan cepat. Mengaum. Tiba-tiba, topeng di wajah pria capek itu pecah, memperlihatkan wajah yang ganas. Di wajah itu, seutas sutra hitam berkumpul dengan gila-gilaan, mengubahnya menjadi iblis. Dao Jue Tianzun, ini benar-benar wakil ketua Aula Daoju. Penatua Heiyu dan yang lainnya terkejut saat melihat wajah ini. Mereka berdoa secara rahasia. Dao Jue, wakil pemimpin Aula, harus membunuh Qin Chen. Hanya dengan membunuh Qin Chen, mereka semua bisa menembak. Ledakan, kekuatan kegelapan menyembur, dengan tirani menekan semua kekuatan. Jika ini bukan Yuta kuno, tetapi kekuatan gelap yang begitu mengerikan diekspos di luar alam semesta, pasti akan mengarah pada penindasan aturan alam semesta. Namun di Yuta kuno, tampaknya telah memasuki ruang mandiri, dan dengan restu dari cermin langit terlarang, hal itu tidak ditekan. Dao Jue Tianzun seperti dewa iblis. Tubuhnya kaget dan meraung. Banyak sungai emas yang mengelilinginya terkejut. Pada saat yang sama, dia memegang pisau ajaib dan memotong Qin Chen. Dia meraung, "Nak, mati untukku." Bersenandung, di dadanya, cermin langit dilarang bersinar dan menutupi semua kekuatan kegelapan. Dia membakar kekuatan surga dan mendorong kekuatan kegelapan ke titik ekstrim. Dia ingin membunuh Qin Chen dalam sekejap. Ledakan, dengan kekuatan kegelapan, kulit pedang cahaya ajaib jatuh. Langit dan bumi mengaum dan dunia bergetar. Itu langsung merobek sungai Wanjian yang perkasa. Adalah perlu untuk membelah debu dinasti Qin menjadi berkeping-keping dan mengubah dunia menjadi abu. Kekuatan kegelapan memang kuat. Mata Qin Chen menggumpal. Awalnya, kekuatan Daoju Tianzun harus setingkat dengan Rongyan Tianzun dan Xiaxing Tianzun. Mungkin sedikit lebih kuat, tetapi juga terbatas. Dalam keadaan Qin Chen telah memperoleh banyak harta seperti Wan Jianhe dan Xing Chen, itu cukup untuk menekan Daoju Tianzun dengan alasan. Namun, pada saat ini, nafas Daoju Tianzun melonjak dengan liar, dan gelombang kekuatan gelap yang bergulir membuat kekuatannya tiba-tiba naik ke tingkat yang mirip dengan Jinlong Tianzun. Bahkan dengan restu dari cermin langit terlarang, bahkan Jinlong Tianzun mungkin tidak berani bertarung dengan Daoju Tianzun. Tidak heran ada begitu banyak orang kuat di dunia yang akan disihir oleh setan dan bersedia menjadi mata-mata setan. Meskipun itu hanya wilayah kecil di awal dan tengah hari Tianzun, butuh bertahun-tahun kultivasi yang keras bagi orang-orang Tianzun untuk melewati ambang ini. Banyak orang dengan bakat yang lebih rendah telah menghabiskan semua potensi mereka ketika mereka menerobos Tianzun, bahkan selama ratusan juta tahun tetap di tahap awal Tianzun. Tetapi di bawah berkah kekuatan kegelapan, ia dapat melintasi alam ini secara instan. Bagaimana mungkin orang tidak tergerak?
Salah satu dari makhluk surgawi telah hidup selama ribuan tahun, dan keinginan akan kekuasaan lebih tinggi dari yang lainnya. Ledakan. Pada saat ini, dengan restu dari kekuatan kegelapan, Dao Jue Tianzun menyerang Qin Chen dengan gila-gilaan. Cahaya pedang itu seperti malam, menutupi langit. Dia ingin mencekik Qin Chen secara menyeluruh. Melihat pedang di depannya, dia merasakan wajah ganas Tianzun dan gerakan membunuhnya yang gila. Qin Chen memandangi es, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada yang salah dengan mengejar kekuasaan, tapi itu salahnya. Kamu tidak bisa menjadi budak kekuasaan. Kekuatan kegelapan, bukan? Bang! Tiba-tiba, mata Qin Chen bersinar dengan esensi. Di tubuhnya, jejak kekuatan kerajaan gelap diam-diam menghilang, lalu tiba-tiba mengeluarkan minuman keras. Momen berikutnya, kekuatan gelap dalam tubuh Dao Jue Tianzun tiba-tiba mengamuk. Dengan bang, sebuah lubang ditusuk di dadanya. Kekuatan kegelapan yang luar biasa meledak dengan liar. Apa yang terjadi? Dao Jue Tianzun meraung dan meraung, wajahnya marah dan ketakutan, dan matanya ketakutan. Di tubuhnya, kekuatan kegelapan terus-menerus menghilang, dadanya terbuka lebar, dan darahnya menetes. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan kegelapan yang kejam. Benar saja, itu berhasil. Qin Chen bergumam. Dialah yang meledakkan kekuatan keluarga kerajaan gelap yang menusuk dirinya ke tubuh Dao Jue Tianzun di awal. Sebelumnya, Qin Chen berpura-pura tidak melihat satu sama lain dan menikam Dao Jue Tianzun dengan pedang. Faktanya, dia tahu bahwa serangan seperti itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Tianzun. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk meledakkan kekuatan darah Raja Kegelapan ke dalam tubuh Dao Jue Tianzun. Karena bau dingin dari pedang berkarat misterius, kekuatan darah Raja Kegelapan diam-diam tidak aktif ketika memasuki tubuh Dao Jue Tianzun, mengetahui bahwa pihak lain mendesak kekuatan gelap, dan kemudian meledakkannya. Itu membuat pedang merasakan kekuatan gelap di tubuh guru surgawi meledak seketika. Dao Jue Tianzun menatap Qin Chen dengan heran. Pada saat ini, kekuatan gelap di tubuhnya sangat marah, dan dia tidak bisa menahan geraman. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Mata Qin Chen dingin, dan seluruh orang akan keluar. Ketika pedang merasakan kekuatan gelap di dalam tubuh kaisar, sungai pedang mengaduknya. Wah, di sungai pedang yang luas, binatang buas yang menakutkan itu mengaum dan menghujani Dao Jue Tianzun. Sejak pertempuran, Dao Jue Tianzun menjadi sangat lemah. Pada saat ini, Qin Chen memotong dengan pedang. Klik, di tengah tubuh Dao Jue Tianzun, sebuah retakan muncul di tubuh Dao Jue Tianzun. Tidak pergi, Dao Jue Tianzun sangat marah. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia membunuh Qin Chen. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri dari sini, memiliki kesempatan hidup. Namun, bagaimana bisa Qin Chen meninggalkannya? Wah, dari tubuh Qin Chen, sungai hitam panjang menyembur keluar, bergemerincing dan mengalir langsung ke Dao Jue Tianzun. Itu adalah pasir setan. Seperti tali panjang, pasir ajaib dengan cepat diikat ke Dao Jue Tianzun. Dao Jue Tianzun ketakutan dan marah. Dia mendesak cermin langit terlarang untuk memblokir perbudakan sungai Wanjian dan pasir ajaib, dan melarikan diri ke kedalaman menara kuno. Dao Jue Tianzun tidak lari keluar menara Guyu, tetapi ke dalam menara Guyu, mencoba menggunakan roh jahat di menara Guyu untuk memblokir Qin Chen. Dao ini terasa seperti surga. Memang ada artinya. Mata Qin Chen dingin. Saat ini, ide kebanyakan orang adalah melarikan diri dari menara Guyu dan meninggalkan tempat rahasia markas besar Tiangong. Namun, Dao Jue Tianzun ini melarikan diri ke kedalaman menara Guyu. Melihat bahwa Dao Jue Tianzun hendak melarikan diri, tetua bulu hitam dan yang lainnya yang terbaring di ranjang kematian mereka ketakutan. Begitu Dao Jue Tianzun melarikan diri, mereka pasti akan mati. Bersenandung. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, kekuatan perbudakan tetap ada di sekelilingnya. Dia dengan cepat menangkap dan memotret Penatua Heiyu dan yang lainnya. Kekuatan kacau diaduk. Heiyu yang lebih tua dan yang lainnya tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan langsung terserap ke dalam piring giok buatan langit dan bumi miliknya sendiri. Kemudian, debu Qin berubah menjadi pita dan dengan cepat mendekati Dao Jue Tianzun. Bang dang. Begitu mereka bergerak, nafas di sini juga terbuka,
yang mengejutkan banyak orang kuat yang berlatih di lapisan ketiga Yuta kuno. Apa yang terjadi? Nafas yang kuat. Sepertinya seseorang sedang bertarung. Apa? Memang benar nafas ini? Mendesis, sepertinya kekuatan surga. Siapa yang bertarung di tiga lapisan Yuta kuno? Di lapisan ketiga Menara Guyu, banyak orang kuat berubah warna dan merasakan nafas. Mata mereka terkejut. Mereka melihat ke atas untuk melihat di mana Qin Chen berada. Di sana, roh jahat melonjak, tampaknya ada serangkaian aturan mengerikan dalam kekuatan yang melonjak. Nafas ini terlalu kuat, setidaknya itu adalah tingkat surga, bukan surga, tidak dapat menciptakan pemandangan yang begitu mengerikan. Idiot yang mana? Menara Guyu adalah harta karun Tiangong. Di antara mereka, hanya pemurnian kultivasi dan senjata yang diizinkan, tetapi pertempuran tidak diperbolehkan. Meskipun Tower Guyu tidak akan rusak, namun siapa yang tahu akibat apa yang akan ditimbulkan, jika terjadi perubahan pada Tower Guyu, siapa yang akan bertanggung jawab? Kerusakan pada Menara Yu kuno adalah yang kedua, karena tidak ada yang mengira itu dapat merusak Menara Yu kuno, sesuatu yang tidak dapat digoyahkan oleh surga. Namun, jika Menara Guyu ditutup, dan para murid yang bekerja di masa depan tidak dapat masuk, siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini? Oleh karena itu, adalah hukum besi pekerjaan surgawi bahwa pertempuran skala besar tidak diperbolehkan di Menara Guyu. Sekarang, seseorang menyabotase itu. Pergi dan lihat. Ledakan, satu demi satu sosok, dengan cepat menuju kedalaman pertempuran mengeong. Masalah. Mata Qin Chen ganas dan menatap Dao Jue Tianzun yang terbang. Orang ini, sulit. Tentu saja, itu juga karena kekuatan Qin Chen sendiri tidak kuat. Aku hanya ranah penghormatan duniawi. Jika itu ranah surga, aku khawatir mudah untuk menekan Dao dan merasakan surga. Tapi sekarang, Dao ini merasa bahwa Tianzun ingin melarikan diri. Ini benar-benar merepotkan. Lagi pula, dia masih memiliki harta cermin aneh di tangannya. Kemarahan di hati Qin Chen. Karena adanya cermin langit terlarang, Wan Jianhe Qin Chen tidak bisa saling menghalangi sama sekali. Kalau tidak, dia akan dijebak oleh Wan Jianhe, bahkan jika pihak lain adalah guru surgawi. Tapi sekarang, ini agak sulit. Qin Chen menoleh. Dia sudah merasakannya, karena melarikan diri, cermin langit terlarang tidak bisa menghalangi semua nafas. Di kejauhan, beberapa orang kuat yang bekerja di langit sudah tiba. Kita harus membuat keputusan cepat. Saat orang lain datang, kita bisa mencabut pedang dan merasakan surga. Mata Qin Chen menyipit. Dia tidak bisa mempercayai pria yang bekerja. Ada terlalu banyak mata-mata di tempat kerja. Siapa yang tahu mengat seperti apa yang akan keluar? Tampaknya kita harus membiarkan Tuan Hong Huang Zulong membantu. Ledakan, kekuatan kekacauan Qin Chen meledak ke dunia yang kacau dalam sekejap, yang mengejutkan leluhur Hong Huang, Sue He, dan penguasa Yuanmo. Pada saat yang sama, ia membuka otoritas persepsi hidangan geokreatif langit dan bumi, sehingga mereka dapat melihat segala sesuatu di dunia luar. Lord of the Abyss Devil, harta di tangan Dao Jue Tianzun adalah harta keluarga iblismu. Apakah kamu tahu apa itu? Bisakah itu dikendalikan? Qin Chen berkata kepada penguasa iblis Yuan di piring batu giok langit dan bumi. Hal yang paling kuat dari Dao Jue Tianzun adalah harta karun cermin ajaib. Itu adalah harta karun iblis. Jika Anda bisa mengendalikan cermin terlarang, Anda akan kehilangan ketergantungan Anda. Tuan Iblis Yuan melihatnya dan segera berkata, Tuan, itu adalah cermin terlarang. Itu adalah harta keluarga iblis kita. Itu dapat menutup dunia dan memblokir jalan. Meskipun dikendalikan oleh guru surgawi Dao Jue, jika Anda membiarkan jiwa bawahan Anda masuk ke cermin langit terlarang, Anda dapat mengendalikan cermin langit terlarang dan membuat guru surgawi Dao Jue kehilangan kendali atas cermin langit terlarang dalam jangka waktu tertentu. Bagus. Qin Chen sangat gembira, tapi dia tidak mengharapkan kejutan yang tak terduga. Penguasa iblis jurang bisa mengendalikan cermin langit terlarang. Dia sudah tahu bahwa dia telah membiarkan penguasa iblis jurang melakukannya. Namun, Qin Chen juga tahu bahwa sebelum dia mencapai titik ini, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan membiarkan Tuan Setan Yuan bergerak. Lagi pula, penguasa iblis Yuan adalah iblis yang kuat. Begitu dia mengambil tangannya, tidak peduli bagaimana dia menutupinya. Dia akan meninggalkan rasa iblis.
Dao Jue Tianzun tidak berani membiarkan orang kuat Tiangong mengetahui identitas mata-matanya. Qin Chen memiliki banyak rahasia yang tidak mudah dijelaskan.